Jadi dari tanaman rami ini, kulitnya kita ambil seratnya. Serat itu kemudian didekortikasi, kemudian dihasilkan inagres. Inagres kemudian ada proses degaming, dihasilkan kapas rami, kemudian dilakukan proses pemintalan, maka kita bisa katakan dari pohon bisa tumbuh baju. Dari serat tanaman ini kita bisa menghasilkan pakaian yang bisa kita pakai yang berasal dari serat alam, yaitu rami. Sedangkan daunnya bisa kita gunakan untuk pakan ternak-ternak kita. Perkenalkan, nama saya Wibowo. Usaha saya menekuni pertanian serat alam integrated dengan peternakan domba. Saya tinggal di Perumahan Asli Permai, Kecamatan Wonosobo. Memulai perjuangan dari serat alam ini sangat berdarah-darah. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa saya ini the last samurai rami of Indonesia. Kami adalah petani rami yang terakhir di Indonesia, dimulai dari tahun 99 sampai 2026. Dalam rentang waktu itu, riak gelombangnya perjuangan di serat alam ini sangat luar biasa, dan alhamdulillah kami sampai hari ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kami sebut rami itu adalah rahmat Allah milik Indonesia. Rami nama latinnya adalah Buchmeria nivea L. Gaut. Tanaman ini mirip dengan tanaman jelatang. Rami ini utamanya diambil kulit batangnya untuk diambil seratnya, di mana serat inilah yang kemudian tadi bisa difungsikan sebagai bahan baku tekstil atau bahan baku home decor interior. Sedangkan daunnya ini mengandung 23% protein, sehingga daun rami ini kita gunakan juga untuk pakan ternak kambing dan domba kami yang ada di kandang. Rami semua bagiannya bisa dipakai, sehingga kita menyebutnya ini bisa menjadi integrated farming atau satu ekosistem bisnis, ya, muter semuanya. Dari hulu hilirnya, dari limbahnya, zero waste. Limbahnya bisa dipakai lagi untuk pupuk, kita kembalikan ke lahan lagi, kita campur dengan pupuk kandang yang dihasilkan dari domba tadi. Tanaman rami itu cocoknya memang berada di dataran dengan ketinggian 400 sampai 1300-an mdpl. Tapi dia juga masih memungkinkan ditanam di bawah ketinggian itu, dengan catatan kebutuhan airnya ya terpenuhi, kebutuhan pupuknya terpenuhi. Ya, dalam 2 bulan rami itu kalau di Wonosobo itu bisa tumbuh sampai 2 meter, dan setiap 2 bulan sekali kita akan panen. Sejak pertama kali kita nanam, setelah tanah ini diolah, maka kita tumbuhkan rami itu dalam kurun waktu 4 bulan pertama kali. Kenapa? Untuk memperbanyak tunas dulu, menguatkan akarnya. Di usia 4 bulan itu rami kita pangkas perdana yang namanya kita sebut pangkas kosmetik. Setelah itu setiap 2 bulan sekali rami terus akan dipanen sepanjang tahun, dan dari pengalaman kami bisa menanam antara 5 sampai 10 tahun. Tanaman rami dipanen ketika sudah muncul beberapa ciri-ciri, misalnya tumbuhnya bunga, kemudian warna batang itu sudah muncul coklat sepertiga dari bawah, kemudian ujung daun ini ketika kita putuskan itu sudah sulit, artinya serat sudah sampai ke ujung. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita lakukan pemanenan, kita pangkas dari pangkal batang, harus rata dengan tanah, biar nanti pertumbuhan tunas yang berikutnya itu lebih bagus. Setelah panen, kemudian diikat dan dibawa ke tempat pengolahan di unit dekortikasi, di mana di sana nanti akan terjadi proses pemilahan antara serat dengan batang dari tanaman rami ini. Karena yang kita ambil adalah kulitnya. Di samping saya ini adalah serat inagres, serat dari tanaman rami yang sudah kita panen dari kebun tadi. Ya, prosesnya adalah dari kebun serat rami kita ini kita lakukan proses dekortikasi menggunakan mesin dekortikator. Setelah itu kita lakukan perendaman 1 kali sampai 2 kali 24 jam maksimal. Kita peras brushing 1 hari dan dijemur kurang lebihnya 3 hari. Maka rata-rata dari panen sampai dihasilkan serat seperti ini itu memakan waktu bisa 6 sampai 7 hari, dan dipengaruhi juga oleh cuaca. Dan diperolehlah serat rami seperti yang berada di samping saya ini. Serat rami ini, inagres kita menyebutnya, ini bisa kita gunakan untuk 2 kepentingan. Yang pertama, kita arahkan ke bahan baku tekstil.
tekstil, nanti mengarah ke fashion, atau kita arahkan untuk kerajinan untuk produk-produk home decor interior. Setelah serat-serat rami ini kering, maka dilakukan QC dulu ketika ini akan digunakan untuk bahan baku home decor interior. Setelah itu langsung dilakukan pemakingan dengan berat packing rata-rata di 25 kilo, kemudian siap dikirim kepada customer kita. Sebagai salah satunya bahan baku fashion mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, kekuatan seratnya ini di atas rata-rata serat alam yang lain, misalnya kapas, rayon, viskos rayon, kemudian sutra, wool. Jadi di kasta serat alam selulosa, rami menduduki kasta tertinggi sebagai serat alam yang terkuat di dunia. Yang kedua, daya serapnya dibandingkan dengan kapas itu lebih dari 12 kali. Artinya daya serapnya sangat bagus, juga breathable dia, sehingga sangat nyaman dipakai ketika dibuat pakaian. Dan tentunya karena dia ini berasal dari alam, dia ini biodegradable. Dibuang akan terurai secara alami di alam, tidak mencemari lingkungan. Serat tanaman rami yang kita sebut inagrass atau di internasional itu disebut China grass, itu salah satunya menjadi bahan baku tekstil yang ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena dia bisa biodegradable, bisa dibuang. Ketika dibuang menyatu dengan tanah, dia akan terurai dengan sangat baik jika dibandingkan dengan polyester atau yang berbahan baku plastik. Oleh karena itulah ini sangat menarik bagi orang-orang daerah Eropa atau di luar negeri sana. Isu ini ada kaitannya juga dengan pemanasan global, ya, global warming, kemudian perubahan iklim, dan juga isu-isu lingkungan yang lain, carbon print. Isu ini sesungguhnya sangat menarik bagi mereka, sehingga mereka mencari rami sampai ke tempat kita. Rami ini berasal dari serat panjang, beda dengan kapas yang memang sejak dia tumbuhnya itu sudah serat pendek. Disitulah dibutuhkan teknologi yang berbeda, pengolahan rami dengan kapas, gitu kan. Artinya tidak semua perusahaan itu mampu mengolah rami ini menjadi kapas dan melanjutkannya menjadi benang-benang. Dibutuhkan teknologi tambahan, sehingga rami ini dikatakan untuk di Indonesia ini belum banyak perusahaan yang mengolahnya. Jadi pasarnya lebih banyak keluar. Rami setelah kita proses lebih lanjut dengan menghilangkan getahnya, dihasilkan serat kapas rami yang kita sering menyebutnya itu staple fiber. Maka dia kompatibel untuk dicampur, dimix, diblend dengan serat-serat yang lain. Misalnya rami dicampur dengan katun, itu sama-sama serat alam. Rami dicampur dengan viskos rayon, misalnya, nanti jadi rami rayon. Atau bahkan juga dengan serat sintetis pun juga mau, misalnya rami dengan polyester. Ya, semacam nanti kalau di katun itu ada TC, ya, tetron cotton misalnya. Intinya ketika dia sudah diproses menjadi seperti kapas, maka dia bisa dicampur dengan komposisi tertentu sesuai dengan arahnya kita mau campur berapa persen. Yang menarik juga yang ada di rami ini adalah karena mempunyai tensile strength atau kuat tarik yang sangat tinggi di atas 800 megapascal, maka dalam satu riset yang pernah dilakukan oleh beberapa institusi termasuk kami itu bisa dijadikan sebagai body armor atau rompi anti peluru menggantikan Kevlar, dan itu sudah sampai pada tahap peluru tumpul. Ini potensi yang lain untuk military tekstil gitu. Jadi untuk rami di Wonosobo hari ini kita ada sekitar 25 hektar ya, yang separuhnya ini punya petani. Kami punya 80 petani mitra di seluruh Wonosobo yang menyetorkan seratnya ke kami. Dan produktivitas kami rata-rata per bulan di antara 2 ton sampai 2,5 ton serat jadi, itu kapasitas kami saat ini. Kemudian yang terlibat dalam proses penyediaan bahan baku untuk home decor interior ini, hari ini kita melibatkan hampir 35 desa dengan jumlah mitra dari semua tahapan itu kita hampir mencapai 1.000 orang di 35 desa yang mengerjakan kelanjutan dari proses ini. Ada yang nyuwir, ada yang nyambung, ada yang malet, dan seterusnya. Alhamdulillah dari kegiatan yang sederhana ini ternyata memberikan dampak sosial ekonomi bagi warga sekitar. Jadi untuk serat rami di Indonesia khususnya ini masih cukup terbatas ya. Pemasaran dalam negeri masih sempit sehingga pemasaran kita lebih hampir 95% itu ke luar gitu ya. Artinya diekspor dalam bentuk yang mendominasi sekarang dalam bentuk home decor interior, dan kami B2B menjual kepada perusahaan yang mengolah serat ini menjadi tadi produk-produk home decor interior.
Nah, potensi besarnya sesungguhnya ketika kita menggunakan serat rami ini untuk produk fashion. Karena kalau produk fashion itu lebih luas penggunaannya. Tapi pasarnya yang banyak datang ke kami itu ya ada yang dari Cina, dari Malaysia, kemudian dari Amerika, ya, dari Italia bahkan ada permintaan pasar sesungguhnya. Tapi kuantitinya sangat-sangat besar yang dimana untuk saat ini kami belum bisa memenuhi, ya. Ya, kalau kita bicara potensinya sangat besar, tapi memang ini butuh banyak pihak yang harus berkolaborasi, harus saling ya bergandengan tangan untuk memenuhi pasar besar ini. Gitu. Butuh ratusan hektar, ratusan ton per bulan bahkan, gitu kan. Nah, tentu dibutuhkan juga dukungan teknologi, kemudian support juga dari pemerintah kita, bagaimana agar rami ini bisa bersaing di tingkat dunia. Perawatan rami setelah ditanam, dipupuk, dia hanya ada 1 kali penyiangan. Setelah pangkas kosmetik, maka setiap kali panen kita hanya memberikan pupuk sekitar 10 gram per titik tanamnya. Dan itu berulang-ulang. Jadi rami tadi sekali nanam bisa sampai 5 tahun ya. Kita biasanya minimal tuh 5 tahun. Di 5 tahun ini kita lakukan permajaan. Lahan itu kita bongkar, kemudian kita tanam ulang, seperti itu. Jadi perbaikan lahan itu kita lakukan rata-rata di 5 tahun. Kendala yang muncul di mengembangkan rami ini, faktor eksternalnya tentu cuaca. Rami ini sangat sensitif terhadap kekeringan. Artinya di sini dibutuhkan iklim yang mempunyai curah hujan yang merata sepanjang tahun. Yang kedua, bagi petani-petani pemula biasanya modal juga menjadi kendala. Karena 1 hektar untuk biaya nanamnya itu kurang lebihnya itu antara 80 sampai 100 juta per hektar. Investasi depannya berat, tapi sekali nanam itu sesungguhnya kita bisa manen sampai 5 tahun. Setiap 2 bulan sekali kita dapat pemasukan. Dan nanti keuntungan itu biasanya baru kita peroleh setelah 2,5 tahun ke atas untuk balikin modalnya awal gitu ya. Salah satu hal yang kami bertumbuh secara organik, tempat kami sangat sederhana, apa adanya, kami bertumbuh bukan dari utang. Jadi kami bertumbuh secara organik, bagaimana kami menyisihkan keuntungan untuk terus mengembangkan usaha ini. Rami yang kami kembangkan itu kebanyakan lahan kami itu lahan sewa. Ya 5 tahun sampai 10 tahun, tergantung kesepakatan dan kemampuan biaya. Maka kami lebih banyak mendorong bagaimana bisa bekerja sama dengan petani. Tidak ada kami punya lahan yang kami beli sampai hari ini. Jadi pola kerjasamalah yang kita dorong. Kita kerjasama dengan petani, kita bekerja sama dengan orang yang punya lahan nganggur, kemudian kita kelola, kita bagi hasilkan. Ya seperti itu pola-polanya. Dan rami ini bisa melengkapi, bisa mengurangi ketergantungan kita kepada impor kapas yang nilainya 99,9% dengan satu tanaman ini. Tidak mensubstitusi, tapi memperkaya, melengkapi, menguatkan. Dan memang tanaman serat alam itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Artinya mereka harus saling di-mix, di-blend, dicampur, sehingga kelebihan dan kekurangannya ini bisa saling menutupi satu dengan yang lain. Kita bersyukur bahwa kita itu hidup di Indonesia dengan 2 iklim, dan ini menyebabkan rami itu bisa dipanen sepanjang tahun. Ya, kita bisa panen 3, 4, sampai 5 kali setahun. Dimana kalau kita bandingkan dengan petani-petani yang ada di Cina, yang di Jepang, yang di subtropis, mereka bisa panen rami hanya 2 kali setahun. Artinya kita punya keunggulan komparatif gitu. Nah, posisi Indonesia yang letaknya di Khatulistiwa ini dengan 2 musim ini, maka Indonesia sesungguhnya menjadi lumbung serat dunia. Karena semua jenis serat alam itu ada di Indonesia. Dari rami, kemudian ada kenaf, ada kapas, ada nanas, serat daun nanas, kemudian ada wool, ada sutra, semuanya ada. Nah, cuma bagaimana agar serat alam Indonesia ini kemudian bisa mendunia? Tentu di sini butuh kolaborasi banyak pihak, butuh support regulasi dari political will dari pemerintah, dan semuanya pihak lah ya melihat potensi besar ini. Sesungguhnya kita sangat berpotensi untuk memimpin mendominasi suplai serat alam dunia. Bahkan sangat mungkin sekali Indonesia itu untuk berdaulat sandang, swasembada sandang ya. Tidak hanya swasembada energi, tidak hanya swasembada pangan saja, tapi swasembada sandang. Kita bisa mengurangi ketergantungan impor bahan baku
sandang Indonesia. Tanaman rami, kami punya tagline Rami Rahmat Allah Milik Indonesia. Kemudian kami punya satu semangat juga, tanam pohon tumbuh baju. Kami berharap bahwa rami yang kita lestarikan hampir 25 tahun di Wonosobo ini semakin memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan bagaimana tanaman rami yang hanya untuk home decor ini kemudian bergeser ke depannya menjadi salah satu bahan baku untuk menyuplai, untuk mendukung kedaulatan kemandirian sandang Indonesia. Baik, bagi teman-teman yang tertarik untuk menggeluti usaha serat alam, rami dan sejenisnya, kemudian integrated farming dengan peternakannya, boleh kita berdiskusi. Kami sangat terbuka sekali untuk berdiskusi dan menerima semuanya pihak untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan. Kami bisa dihubungi di nomor WA 082243320332. Diintip juga boleh di channel YouTube saya Wibowo Ahmad. Ya, kemudian di Instagram saya ada Wibowo Ahmad ID atau Sang Petani Rami. Terima kasih sudah menonton channel yang super keren ini ya, dan subscribe, follow, capung, share.